Direktur mana direktur? Boleh ngomong bentar nggak sebentar? Jadi si sosok hitam ini kuat banget, kiriman orang. Nah, Sarah tadi sempat ngeliat kayak curiga, takutnya di daerah sini ada yang ngerjain kita karena kita lagi syuting ini. Jadi kayak kita ke distract banget, dan sosok ini tuh bukan sosok yang dari lampau udah ada gitu. Jadi kayak piaraan, tapi dia kuat banget. Nah, masalahnya di sini kan kita mau mencari misteri. Ya, kita kan bukan mau berantem. Gitu. Sedangkan kalau misalnya pun kita mau mediasikan dengan si sosok ini, dia nggak mungkin bisa ngomong. Mungkin kita harus belajar kayak sekali-sekali kan pasti ngadepin orang yang seperti ini gitu. Iya, dia ada itu kepanggil. Biarin dulu. Biarin. Nggak apa-apa. Ada yang jagain kan? Ya, ada sosok cewek sama yang anak-anak itu. Nah. Kamu ngelihat apa, Osin? Osin ngeliat apa? Nggak ngelihat, cuman di sini kayaknya ramai banget. Dari tadi ada pergerakan, ada bunyi-bunyi. Sekarang Sarah sama Wisnu lagi coba ngejar ada dua sosok yang memang dari awal memang kita cari ya. Nenek-nenek, kemudian ada sosok wanita sama anak kecil. Nah, nenek-nenek tadi kan sempat hilang gara-gara sosok si hitam ini datang. Which is ketika dia datang, sosok nenek, sosok perempuan, sosok anak-anak pada lari. Fat, yang sosok perempuan sama anak kecil itu ada di sini. Dia kakak sama adik. Perempuan sama anak kecil itu? Oke, terus? Sebenarnya dia lagi mau bawa aku ke apa yang terjadi. Dia selalu begini, melakukan gerakan ini, melindungi adik, melindungi yang orang disayangi. Halo, bisa bicara sama saya? Bisa bicara sama saya? Assalamualaikum. Halo, Sar, masih bisa dengar suara saya? Aku hanya apa? Hanya melindungi adik. Melindungi adik, Cukup aku yang menderita. Tapi aku tetap tidak bisa melindunginya. Kenapa kamu bisa meninggal? Untuk Sarah. Minta lampu deh, minta lampu. Sarah udah balik. Dua anak ini meninggal. Jadi memang orang tuanya mereka ini apa abusive apa sih? Enggak, gue nggak habis pikir aja maksudnya. Kok bisa gitu? Itu anak darah daging lo sendiri. Dia meninggal karena Yang kakaknya ada luka di kepalanya dia. Dia sempat megang tadi. Nah, dia ngasih lihat waktu dari kecil banyak luka tapi nggak dirawat. Katanya pernah sekali dia bilang dibawa ke tempat banyak orang pakai baju putih-putih, rumah sakit kayaknya. Tapi kayak belum sembuh banget, terus udah dipulangin gitu. Karena banyak pertanyaan kan kenapa anak ini dibilangnya jatuh.
Dan dia kalau jalan pincang itu kakinya tuh ada luka dari dia kecil gitu. Jadi ada sepeda-sepedaan yang roda 3 tuh yang kecil. Zaman dulu tuh dia ditendang terus dia jatuh, kakinya tuh kayak enggak kena, pokoknya di antara sepeda gara-gara itu. Jadi kayak ada fracture. Oh, ada yang retak lah. Pokoknya ada yang. Terus adiknya dia nggak tahu, tapi adiknya ikut dia tuh. Dia sayang banget sama adiknya. Dia bilang jangan mukulin adik, mukulin aku aja gitu. Yang lebih banyak mendominasi melakukan abuse itu siapa? Ibu atau bapak? Ibu. Ini orang tuanya sering bertengkar. Terus kalau bertengkar nyiksa anaknya. Sebenarnya nggak gila. Mereka normal aja, cuman karena memang emosinya nggak karuan gitu ya. Ini kakak ya? Adik? Kakak bisa ngomong sama saya? Ibu kenapa sering nyiksa? Alasannya apa? Kakak tahu? Salah kami apa? Kenapa mereka tidak mencintai kamu? Kamu nggak salah, kamu nggak salah kok. Kami selalu menuruti apa kata mereka. Kenapa mereka tidak seperti orang tua lain yang mencintai anaknya? Mengapa kami disiksa? Buat apa aku dilahirkan kalau hanya untuk dibenci? Enggak, kamu nggak dibenci. Yang salah orang tua kamu kok. Mereka sering bertengkar? Atau mereka hanya suka nyiksa kalian aja? Saat Kuat. sebentar. Orang tuanya memang cuma suka melakukan kekerasan ke anaknya. Mereka Atau- punya anak ini dari muda ya. Mereka nikah muda. Gue cuma dari tadi tuh gue nggak bisa jawab. Dia nanya terus Salah kami salahku apa gitu, salahku apa, kenapa nggak dicintain? Gue nggak bisa jawab. Karena kalau gue punya anak gue nggak mungkin melakukan hal itu. Wisnu udah dapat belum? Udah. Kita istirahat dulu. Kita doakan Adiknya cewek dia. juga? Adiknya cewek juga. Ini lagi yang di luar nih. Masih standby mau ganggu kita ya? Biarin aja, cuekin aja. Dah dapat. Fat. Mereka minta. Mungkin mereka bukan ingin mengganggu, tapi mereka Mau main. Dan mereka merasakan apa ya, rasa yang tidak pernah dirasakan dari orang tuanya. Dan malam ini mungkin iya dari kita. ya gue paham. Maksudnya lu kan berkomunikasi dengan mereka, lu merangkul mereka, yuk mau cerita apa gitu. Makanya mereka nyaman gitu kan bercerita sama lu saat kayak gitu. Maksudnya ya alhamdulillahnya akhirnya kita bisa mencari misteri yang terjadi walaupun kita belum ketemu sama sosok nenek-nenek, tapi kan tadi sempat mediator kita. Kenapa? Si ini ya, si oh ya, iya. Yang di luar bang. Misal kita harus pergi dari sini. Nih gue belum. Iya, maksudnya. Iya.